Kita mulai aja ya. Ya boleh. PKK bisa dinyalakan videonya biar ini apa namanya sama Dek Java. Ya dinyalakan Dek. Oh ya, biar kenal ini sama Mas Yuda. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kali ini kita akan membahas membahas tentang kajian-kajian sains ya, dan motivasi. Kali ini kita akan membahas terkait teori flat ya. Flat teori tentang teori bumi itu datar. Ini banyak ya di antara kaum muslimin juga terpengaruh ya dengan pemahaman bumi itu datar. Karena memang di YouTube, di internet ya banyak konspirasi tentang bumi itu datar. Padahal ya ini mungkin nanti kita akan membahas. Padahal kan ini kan juga bertentangan dengan Islam. Nah, untuk lebih detailnya lagi ya penjelasan terkait sainsnya dan juga nanti akan dikaji lebih detail lagi oleh Mas Yuda ya. Beliau kan juga ahli fisika terkait alam semesta ini, mengetahui alam semesta sehingga tidak salah kalau kita belajar dengan beliau. Kalau saya belajar dengan saya mungkin tidak sedalam dari Mas Yuda ini. Baik, saya serahkan kepada Mas Yuda. Mas Fajar ini selalu merendah, sering merendah. Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Adik-adik semuanya, Mas awal dulu ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabil karim nabiyina wa syafi'ina wa qurratu ayunina wa maulana Muhammadin nuril hidayati lil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Adik-adikku semuanya dan Ustadz Fajar yang saya hormati dan saya sayangi karena Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama terima kasih ya karena sudah diperkenankan untuk sharing ilmu. Ini adalah salah satu kesempatan yang terbaik buat saya pribadi selaku penggiat sains gitu ya. Maksudnya yang menyukai sains untuk menyebarkan ilmu sains itu dan relasinya dengan Islam itu sendiri. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini kita masih diberikan kesempatan umur dan kita masih diberikan kesehatan ya, dan utamanya kita masih diberikan keimanan sehingga pada sore kali ini kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bermuajahah, bertatap muka walaupun hanya melalui gelombang elektromagnetik yaitu meeting secara online, tapi insya Allah ini merupakan salah satu ikhtiar kita dalam ukhuwah Islamiyah ya, memupuk ukhuwah Islamiyah atau mengikat persaudaraan dalam Islam itu sendiri. Karena
tidak ada persaudaraan yang lebih kuat ya, tidak ada persaudaraan yang lebih yang bisa yang mudah untuk dipatahkan kecuali Islam gitu ya. Islam itu sangat sulit sekali untuk dipatahkannya karena banyak ikatannya ya, termasuk juga ikatan dalam ranah sholat itu sendiri. Jadi sholat berjamaah adalah salah satu kita mengikat ya, ikatan ukhuwah dengan saudara kita semuslim jadi gitu. Dan yang kedua kalinya salawat salam mari tetap kita curahkan kepada uswah kita, panutan kita, pemimpin kita hingga akhir zaman nanti, yaitu baginda Rasulullah Muhammad SAW, Nabi sekaligus Rasul yang mulia yang membawa risalah yang sempurna dan paripurna, sehingga pada kesempatan kita hari ini kita masih bisa ya namanya membacanya, dan insya Allah kita senantiasa untuk yang namanya itu menerapkannya dalam keseharian kita. Oke, baik. Jadi pertama-tama terima kasih ya atas kesempatannya Mas Yuda ini bisa sharing berkaitan dengan sains Islam. Khususnya kita hari ini kita akan membahas tentang kejanggalan teori flat earth. Walaupun kakak di sini nanti mungkin nggak mengatakan kejanggalan, tapi lebih ke kontroversi teori flat earth. Jadi nanti kakak atau Mas Yuda ini nggak memposisikan diri sebagai pendukung flat earth ataupun sebagai pendukung bumi bulat ya, tapi kakak akan menyampaikan fakta keduanya. Nah, fakta keduanya dan kita bisa ngambil sendiri. Kira-kira adik-adik semuanya ini milih mana gitu ya? Milih yang yang flat earth ataupun global earth itu sendiri. Oke, baik. Mungkin izinkan kakak untuk share screen dulu ya. Soalnya slide-nya harus ditampilkan di sini di screen. Oke, baik. Ini ya. Oke, jadi hari ini insya Allah kita akan membahas tentang kontroversi teori flat earth ya, yang insya Allah akan kakak bahas, yang semoga nanti kita bisa mengambil ilmu dari sini, karena yang paling penting itu kita nggak mementingkan seberapa banyak ilmu itu, tapi manfaat ilmu itu apa jadi gitu. Nah, salah satu ilmu yang kita bisa pelajari kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana kita bisa memandang perbedaan. Jadi karena yang terjadi sekarang ini, baik penganut bumi bulat ataupun penganut bumi datar sama-sama kekeh dengan pendapatnya masing-masing. Kalau adik-adik tahu ya, pendukung flat earth itu tidak hanya orang yang ateis gitu ya. Justru orang Islam ada yang mendukung dan justru mati-matian mendukungnya. Dan mengatakan bahwasanya bumi bulat itu adalah suatu konspirasi. Tapi sebaliknya, orang yang bumi bulat mengatakan bahwasanya flat earth itu adalah konspirasi. Jadi sama-sama kekehnya. Nah, ini yang harus kita tengahi. Tapi di sini Mas atau Kakak Yuda ini nggak akan memposisikan diri sebagai pendukung flat earth ataupun global earth, tapi akan mengasih secara detail fakta-faktanya flat earth itu apa dan faktanya global earth itu apa. Jadi gitu. Oke, marilah kita lanjutkan ke slide kedua. Diawali dengan sebuah pertanyaan. Nah, pertama yang sebelum kita membahas secara detail, kakak tanya dulu ini, seberapa jauhkah kita memahami bagaimana bentuk bumi yang kita tempati, datar atau bulat? Kira-kira, oke, dari adik-adik semuanya, bentuk bumi kita itu apa? Datar atau bulat? Yang sejauh yang saya ketahui sekarang ini bulat. Bulat, Mas. Berarti mendukung ya, masih mendukung bulat ya? Untuk sementara ini. Ya, tapi banyak yang masih nggak hanya orang ilmuwan ya. Jadi ilmuwan juga ada yang mendukung bumi itu datar gitu ya. Jadi yang mendukung bumi itu datar. Nah, makanya ini harus kita tengahi. Kita tengahi dengan fakta-fakta yang harus kita lihat dari pengamatan kita secara langsung. Nah, nanti kakak akan sampaikan. Baik faktanya bumi datar ataupun faktanya bumi bulat. Nah, pertama kali mungkin kita akan gambaran dari skema bumi datar dulu ya. Jadi bumi datar seperti ini ya. Bumi datar itu intinya ada suatu piringan ya, piringan bumi, ini bumi ya, piringan bumi, terus kemudian di atasnya itu ada kubah. Jadi kayak semacam kalau adik tahu kubahnya masjid itu ya.
Kubahnya Mas itu kan setengah bola. Nah, itu buminya itu bagian datarnya itu, datarnya. Terus nanti matahari, bintang, bulan dan semuanya itu berada di kubah itu, memutar. Jadi memutar seperti ini. Jadi kayak memutar seperti itu. Jadi ini buminya di sini. Nah, nanti matahari, bulan, bintang itu muter seperti ini. Nah, itu konsep bumi datar. Di mana bumi datar ini pertama kali banyak dianut oleh orang-orang terdahulu ya, orang-orang kuno seperti halnya orang Yunani kuno ya, jadi gitu ya. Ataupun orang Babilonia ya. Babilonia juga dulu apa namanya itu percaya bumi datar, dan juga apa namanya itu beberapa kaum lain, jadi gitu. Itu ada yang mempercayai bumi datar. Dan itu adalah asal usulnya bumi datar ya. Bumi datar adalah intinya ada sebuah piringan yang kemudian ada kubah langit. Jadi langit itu bukan merupakan seperti yang kita ketahui sekarang ini, yang kita pelajari di sekolah, bahwasanya langit itu tak terhingga. Di mana tak terhingga itu ya kita nggak tahu batasnya berapa. Tapi kalau bumi datar itu lebih simpel ya. Ada kubahnya, batas langit itu kubah. Di kubah itu nanti ada matahari, bintang, bulan yang mengitari itu. Nah, itu adalah bumi datar. Nah, gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya ini gambaran skema bumi bulat. Kalau bumi bulat ya sebagaimana yang telah kita ketahui, bentuknya seperti ini, di mana ya bentuknya bola gitu ya. Buminya itu bola gitu ya. Buminya bola. Jadi di bola itu nanti ada laut, ada hutan, ada sawah, dan ada gurun dan sebagainya menempel di bola itu. Itu adalah bumi bulat. Nah, tapi bedakan bumi bulat sama teori geosentris atau heliosentris. Geosentris itu adalah seluruhnya terpusat di bumi. Jadi semua bintang, bulan dan semuanya itu mengitari bumi. Kalau heliosentris itu adalah semua benda mengitari matahari. Atau beberapa planet-planet di sekitar bumi ini mengitari matahari. Ya, gitu ya. Nah, tetapi bumi datar ini harus heliosentris karena bumi datar itu sebagai pusat. Sebagai pusat kemudian ada bulan, bintang dan semuanya itu mengitari bumi. Tapi heliosentris tidak selalu bumi bulat. Karena bisa saja heliosentris itu hanya bumi yang bentuknya bulat. Tadi heliosentris itu tidak geosentris itu tidak selalu bumi datar. Karena geosentris itu bisa saja bentuknya bumi itu bulat, ya, tapi pemahamannya bumi bulat itu dikelilingi sama bintang, bulan dan yang lain itu. Jadi gitu. Itu adalah bentuk dari bumi. Nah, jadi ada dua gambaran, ada bumi itu bulat sama bumi itu datar. Oke. Nah, ini adalah pertama berkaitan gambarnya dulu ya. Nah, kemudian kita akan melihat dari segi kira-kira yang memahami atau mempercayai bumi bulat sama bumi datar itu apakah hanya orang-orang yang kita katakan tadi ateis ataupun anti Tuhan? Ternyata tidak. Karena ternyata ada cendekiawan muslim, beberapa ada yang percaya bumi bulat, beberapa percaya bumi datar gitu ya. Nah, salah satunya ada ini. Nah, ini ada Imam Al-Qurtubi. Imam Al-Qurtubi adalah seorang ahli hukum yang dia itu yakin akan bumi datar. Ya, dia percaya itu karena berdasarkan dalil Al-Qur'an. Nah, nanti kita akan kaji dalil Al-Qur'annya setelah ini. Nah, jadi ada seorang cendekiawan muslim bidang hukum yang dia meyakini bumi datar. Yang bernama Imam Al-Qurtubi. Terus kemudian ada lagi seorang cendekiawan muslim yang dia itu percaya bumi bulat, namanya Ibnu Hazm. Ya, tapi beliau ini bukan ahli hukum, tapi beliau ini adalah seorang polimet. Dia tuh beliau fakih di banyak bidang. Bidang astronomi, bidang fisika, bidang fikih dan banyak hal. Karena Ibnu Hazm juga sering kita ambil untuk masalah apa namanya itu hukum dalam fikih, kita beberapa juga menggunakan Ibnu Hazm. Jadi gitu. Nah, jadi ini beda, intinya ketika zaman dahulu tetap ada seorang cendekiawan muslim itu yang percaya global earth sama flat earth, jadi gitu ya. Maka jangan sampai kita ibaratnya kalau kita sudah meyakini satu hal, jangan sampai kita mengatakan saudara kita tadi yang meyakini bumi bulat atau bumi datar gitu ya.
itu terus menyatakan mereka itu murtad gitu ya. Naudzubillah, nggak boleh kita mengatakan gitu. Karena nanti bumi bulat sama bumi datar tidak ada konsekuensi keimanan. Nanti kakak jelaskan. Nah, intinya baik Imam Al-Qurtubi ini atau Ibnu Hazm semuanya tetap berteguh pada tauhid ya. Dan inilah yang jadi walaupun mereka berbeda pandangan dalam hal bentuk bumi, tapi kalau tauhid ya nggak masalah ya. Mereka sama-sama memegang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi kita memahami ini dari segi keislamannya, kita nggak boleh mengatakan orang yang misalkan percaya flat earth itu adalah keluar Islam, nggak boleh, karena nggak ada hubungannya dengan itu akidah itu sendiri. Nah, sekarang mungkin kita akan lihat dari mana sih perbedaan pemahaman, kenapa kok orang seperti beliau ini Imam Al-Qurtubi dengan kelas beliau ya. Kita mungkin kalau di bidang diniyah atau di bidang agama pasti kenal beliau Imam Al-Qurtubi. Kenapa sampai beliau itu sampai mengatakan atau meyakini bumi itu datar? Nah, ini ada beberapa ayat yang kakak ini sudah mengurutkan ya. Kemarin kakak udah memilah beberapa ayat-ayat yang itu berelasi dengan bumi datar dan kakak udah urutkan dari asbabun nuzulnya. Jadi dari awal turun yang mana yang membahas bumi datar. Jadi kakak udah urutkan. Jadi gitu. Dan ternyata ketika kakak urutkan, kakak peroleh surat yang pertama yang membahas tentang berhubungan dengan bumi datar adalah surat Qaf ayat 7. Yang berbunyi wal arda madadnaha wa alqaina fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli zawjin bahij. Jadi ini titik perbedaannya. Dan ini disampaikan intinya dalam artinya dari surat ini, dan kami hambarkan bumi itu dan kami letakkan padanya gunung-gunung yang kokoh dan kami tumbuhkan padanya segala macam tanaman yang indah dipandang mata. Jadi gitu. Jadi ada kata hamparkan bumi. Nah ini yang menyebabkan perbedaan. Nah, di mana salah satunya tadi Imam Al-Qurtubi juga memahami bumi itu datar. Tapi bukan berarti Imam Al-Qurtubi salah, bukan. Ya ini cuman pandangan menafsirkan ayat Al-Qur'an itu sendiri. Perbedaan pandangan nanti kakak contohkan juga. Ya, terus surat selanjutnya yang membahas tentang bumi datar atau berhubungan dengan bumi datar itu adalah surat Al-Hijr ayat 19 yang artinya dan kami telah menghamparkan bumi. Sama, juga kalimatnya menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung dan kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran. Nah, terus kakak juga udah mengkelompok lagi dari surat Az-Zariyat juga yang artinya dan bumi itu kami hamparkan, maka sebaik-baik yang menghamparkan adalah kami. Nah, jadi gitu. Itu juga ada kalimat menghamparkan. Terus lagi selanjutnya surat yang kakak pilih tadi dan urutkan itu surat Al-Ghasyiyah ayat 20 yang artinya dan bumi bagaimana ia dihamparkan gitu ya. Ada kalimat dihamparkan lagi. Nah, terus surat An-Naba ayat 6 yang berarti yang artinya bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan, jadi hamparan lagi. Dan yang kakak pilih kakak urutkan terakhir ya, itu dalam surat An-Nazi'at ayat 30 yang berbunyi dan bumi sesudah itu dihamparkannya. Jadi titik masalahnya adalah kata menghamparkan. Jadi gitu. Menghamparkan itu apa gitu ya? Dihamparkan, hamparan, menghamparkan itu apa kira-kira? Nah, itu yang menjadi titik tolak perbedaannya. Jadi ulama memandang menghamparkan itu ya bentuk ketika seperti karpet itu ketika dihamparkan ya datar gitu loh. Nah, itu kalau misalkan pandangan beberapa ulama yang memandangi bumi itu datar gitu ya. Tapi ternyata ada juga yang memandangi ayat ini bukan berarti bumi datar, justru ini lebih memperkuat bumi itu bulat. Loh kok bisa? Kan menghamparkan. Nah, karena alasannya gini. Kalau kita masuk penelitian geofisika ya, ketika kita meneliti geofisika, maka bentuk bumi itu akan lapisan bumi itu akan terpisah-pisah. Yang pertama itu nanti ada yang disebut dengan keras atau kerak ya. Nanti setelah kerak adalah mantel. Terus setelah itu ada inti luar sama inti dalam gitu. Nah, ternyata ketika dilakukan kajian secara mendalam berkaitan geofisika, kira-kira lapisan mana yang mungkin bisa ditumbuhi suatu tumbuhan? Kira-kira lapisan mana? Apakah lapisan kerak yang paling luar ini, ataukah lapisan mantel di bawahnya kerak, atau inti?
Menurut adik-adik di bagian mana? Yang paling atas. Nah, yang paling atas betul. Jadi yang paling atas yang mungkin ditanami tumbuhan. Dan karena kenyataannya juga gitu. Karena kerak itu yang paling dingin dan tekanannya lebih kecil dibanding tekanan juga semakin besar. Dari situ di kerak. Hatta itu gunung berada di laut. Laut itu juga dasarnya laut itu masih kerak, masih keraknya bumi. Jadi gitu. Maka yang dimaksud apa nama itu yang bisa ditanami tumbuhan, yang ada gunung di situ itu adalah bumi, tapi bumi bagian mantel. Bumi bagian kerak. Nah, kakak tadi mengurutkan dari ayat pertama, ayat ketika turun pertama yang berhubungan dengan apa namanya itu bumi datar itu adalah surat Qaf. Perhatikan surat Qaf. Surat Qaf itu menyatakan bahwasanya dan kami hambarkan bumi itu dan kami letakkan padanya gunung-gunung yang kokoh dan kami tumbuhkan padanya segala macam tanaman yang indah dipandang mata. Berarti bumi bagian mana ini? Kan ini bumi tapi yang padanya itu ada gunung-gunung. Berarti ini kan bukan bumi secara keseluruhan, tapi bumi yang khusus yang bisa ada gunung dan ada tanaman. Berarti ini apakah bumi keseluruhan atau cuma bagian bumi tertentu saja menurut kalian? Menurut adik-adik semuanya ini. Kalau dari surat ini. Tertentu. Iya, tertentu. Di mana tertentunya itu pasti kita bisa memahami dengan konsep geofisika tadi yang ada gunungnya adalah paling luar, jadi gitu, paling luar, jadi gitu. Dan kalimat surat-surat setelahnya berarti sebagaimana ketika kita menulis suatu buku, misalkan saya menyatakan Yuda pergi ke pasar. Terus pasti di kalimat selanjutnya pasti menggunakan kata ganti. Kata gantinya adalah dia. Dia pergi ke pasar. Jadi gitu untuk mempersingkat. Maka ketika surat yang pertama itu menyatakan suatu keterangan tertentu, maka ketika surat-surat selanjutnya ini yang cuma ngomong bumi bagaimana ia dihambarkan, berarti yang maksudnya dihambarkan di sini ya bumi bagian tadi. Bagian yang ada gunungnya dan bagian yang ada tumbuhannya di situ. Jadi gitu loh. Nah, makanya semua ayat tadi ini menyatakan menggambarkan bagian bumi yang bagian kerak tadi. Jadi menggambarkan bumi bagian kerak. Nah, ketika itu orang global earth memandang, jadi ini justru memperkuat bumi bulat, bukan bumi datar. Karena ketika kita menggambarkan, berarti ya bukan menggambarkan bumi totalitas, tapi menggambarkan kerak saja, maka sama aja menggambarkan karpet gitu ya. Seperti halnya perhatikan gambar ini, kerak itu seperti halnya karpet yang melindungi atasnya dari panasnya bagian bawah, jadi gitu. Ya Pak enggak? Jadi ini tuh kerak itu akan melindungi bagian bawahnya. Bagian bawah itu banyak, bisa ini sangat panas sekali, bisa aliran magma dan sebagainya itu. Nah, jadi bagian kerak ini yang akan melindungi. Makanya lebih diperkuat lagi di surat Al-Baqarah ayat 22 yang menyatakan bahwasanya dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap. Nah, ini kan lebih detail lagi. Jadi yang dimaksud bumi sebagai hamparan adalah hamparan bagimu. Kita kalau menggunakan karpet itu kita gunakan untuk apa kira-kira? Untuk apa kira-kira? Kalau misalkan kita memakai karpet di rumah kita. Ya terserah. Terserah ya, bisa aja terserah. Tapi yang paling umum ketika kakak pribadi ya, ketika menggunakan karpet itu untuk apa? Untuk melindungi dari dingin, jadi gitu. Jadi sebagai hamparannya kakak untuk menghindari dingin. Maka sama juga kalau misalkan kerak itu dihamparkan di dalam bola tadi, di bolanya mantel bolanya inti tadi dihamparkan dari dibentuk bola tadi. Nah, itu untuk melindungi dari panasnya bawah itu. Nah, gitu ya. Jadi itu pandangannya global earth jadi gitu. Nah, makanya ada dua pandangan. Intinya ya, yang pada intinya dari keduanya itu, nah ini ya, ini ada ayat lagi, ayat yang menyatakan apa namanya itu lebih mengacu pada global earth juga. Jadi tadi kan ayat-ayatnya orang flat earth. Nah, flat earth tadi yakin dengan flat earth karena 6 ayat tadi. Tapi global earth pertama bisa menjawab ayat tadi itu bukan menerangkan flat earth, tapi orang global earth juga bisa
juga memiliki ayat yang lebih memperkuat bahwasanya bentuk bumi itu adalah bulat, ya. Di mana pada surat Az-Zumar yang artinya dia menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar, dia menutupkan malam atas siang dan menutupkan siang atas malam dan menentukan matahari dan bulan masing-masing berjalan menurut waktu yang ditentukan. Ingatlah dialah yang maha perkasa lagi maha pengampun. Nah, menutupkan tadi itu, kalimat menutupkan ini adalah yukawiru, jadi gitu. Nah, yukawiru itu ya kalau dari segi bahasa, yukawiru itu lebih condong pada maknanya itu melingkari atau melingkari suatu penutup seperti halnya imamah atau sorban itu. Itu adalah kalau misalkan kemarin kakak mengikuti kajiannya dari Dr. Agus Purwanto, jadi gitu ya. Ketika memahami yukawiru ini. Jadi yukawiru itu seperti halnya didefinisikan bermakna melingkari suatu imamah. Tahu imamah ya? Atau sorbannya, melingkar seperti itu. Jadi menutupkan siang atas malam itu dalam bentuk melingkar. Nah, makanya bentuk lingkaran itu tidak mungkin kalau bumi itu tidak bulat. Jadi harus bulat, jadi gitu. Nah, ini pandangan dari keduanya, baik flat earth ataupun global earth. Nah, tapi intinya dari keduanya itu tetap kita sebut khilafiyah ya. Jadi itu. Jadi karena pandangan ayatnya enggak spesifik ya. Jadi ayatnya enggak spesifik mengatakan bumi itu bulat atau bumi itu datar, maka kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya ayat tadi itu adalah ayat khilafiyah. Maksudnya boleh pandangannya itu berbeda, nggak masalah ya. Seperti halnya ada contohnya adalah permasalahan wudhu. Nah, permasalahan wudhu itu ada 4 mazhab yang berbeda memandangi wudhu, padahal ayat wudhunya sama, yaitu surat Al-Maidah ayat 6, di mana surat Al-Maidah ayat 6 itu berbunyi atau yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air, atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik, sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu supaya kamu bersyukur. Nah, ini ada ayat ini menerangkan bagaimana tata cara wudhu. Jadi sebelum orang itu mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu, tanganmu sampai dengan siku. Nah, tapi ketika memahami kalimat pertama ini, ya 4 imam yang kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah itu adalah yakin 4 imam ini kita boleh mengambil dari satu dari keempatnya, atau boleh mengkombin asalkan kita paham dalilnya, jadi gitu. Nah, jadi ini berbeda memandang ayat ini, di mana yang pertama contohnya Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i ya sebagaimana kita wudhu biasa itu ya, karena mayoritas dalam di Indonesia wudhunya ya sesuai dengan Imam Syafi'i, jadi gitu. Nah, tapi ketika kita tengok lagi mazhab Hanafi, ternyata urutan wudhu itu tidak penting gitu ya. Jadi kita boleh muka dulu, atau kaki dulu ya, atau tangan dulu, atau kepala dulu gitu. Jadi urutan wudhu nggak penting gitu ya. Nah, dan juga dalam mazhab Hanafi membasuh telinga harus menggunakan air yang dipakai untuk membasuh rambut. Jadi ketika membasuh telinga harus dari rambut kemudian ke telinga. Nah, itu mazhab Hanafi. Jadi gitu. Nah, ada lagi mazhab Imam Ahmad bin Hambal atau mazhab Hambali. Nah, itu juga beda memahami ini. Intinya sama seperti mazhab Syafi'i, urutannya juga sama, tetapi ada yang wajib. Di mana salah satunya adalah membasuh tangan setelah bangun tidur, itu wajib. Ya, dan juga membasuh telinga dan berkumur wajib karena bagian dari wajah. Jadi gitu. Nah, itu adalah pandangan dari mazhab Hambali. Dan juga yang terakhir mazhab Maliki juga berbeda. Intinya wajib ketika kita menggosok tangan atau membasuh muka atau menggosok kaki itu harus digosok-gosok gitu ya. Nah,
perhatikan ini memahami satu surat tapi beda-beda. Yang paling mencolok Imam Hanafi tadi, memandang urutan nggak penting. Jadi nggak perlu sesuai ini niat membasuh telapak tangan, berkumur-kumur, membasuh muka, nggak penting ini. Jadi harus yang penting seluruh rukun wudhu terpenuhi. Urutan atau tertib tidak penting. Jadi gitu ya. Nah, itu adalah perbedaan untuk memahami satu ayat. Sama juga ketika memahami ayat berkaitan bentuk bumi atau beri indikasi pada bentuk bumi, itu khilafiyah wajar. Nah, pertanyaannya kakak sekarang, apakah mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Hambali, mazhab Maliki ini salah? Ya tidak, mereka sudah berijtihad, sudah bersungguh-sungguh untuk menentukan hukum itu. Dan mereka mendapatkan seperti itu. Sebagaimana ketika orang itu, ulama yang mengatakan bumi datar dan dia sudah berijtihad dan sudah bersungguh-sungguh, maka dia tidak dikatakan salah juga. Itu benar. Salah mendapatkan satu pahala, benar mendapatkan dua pahala. Jadi gitu. Kalau ijtihad kayak gitu. Nah, intinya ketika memandang perbedaan dalam hal ranah khilafiyah itu enggak masalah. Nah, tapi masalahnya bagaimana verifikasinya? Atau kita lebih cocok atau memilih yang paling benar yang mana? Nah, itu yang penting. Kalau untuk masalah wudhu, maka kita berpegangnya pada hadis dan sunnah, jadi gitu. Nah, jadi masalah khilafiyah berkaitan wudhu, berdasarkan pemahaman terhadap Al-Quran tadi, yang berbeda pendapat di kalangan mazhab, maka kita harus mencarinya verifikasi kebenaran yang mana yang paling benar, itu dari segi hadisnya. Hadisnya itu sahih apa enggak? Dan mana yang paling rojih atau yang paling kuat? Yang paling kuat untuk diambil sebagai ketetapan hukum buat kita wudhu. Jadi gitu. Nah, berarti verifikasinya dengan menggunakan hadis. Karena wudhu itu adalah syariat yang tidak berkaitan dengan sains gitu ya. Tidak berkaitan dengan sains yang itu urutannya sudah sesuai dengan itu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicontohkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi gitu. Nah, jadi verifikasinya harus sesuai dengan apa yang dikatakan atau diperbuat Nabi gitu loh. Nah, itu ya verifikasi kebenarannya. Itu kalau berkaitan wudhu atau masalah-masalah yang berkaitan ibadah seperti halnya sholat, puasa, jadi gitu. Verifikasinya langsung hadis yang paling kuat yang mana atau dalil yang paling kuat yang mana, jadi gitu. Nah, beda lagi kalau masalah khilafiyahnya itu berkaitan pandangan bumi datar atau bulat. Maka verifikasinya bukan dari hadis yang paling rajih, bukan. Tapi verifikasinya dengan sains gitu ya. Kenapa? Karena kalau wudhu memang Rasul diperintahkan turun ke bumi tidak lain adalah untuk merubah akhlak ketika zaman jahiliyah dulu menjadi akhlak yang baik dan membebaskan diri dari penghambaan terhadap makhluk. Jadi gitu. Ketika zaman jahiliyah dulu Rasulullah turun bukan untuk meneliti bentuk bumi ya. Rasul turun ke bumi ini bukan untuk menjelaskan tentang sains, bukan ya, tapi untuk mengajarkan tauhid, untuk mengajak agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling utama adalah merubah akhlak tadi. Nah, sehingga verifikasi kita tidak berdasarkan apa yang disampaikan Rasulullah berkaitan bentuk bumi, karena insya Allah nggak ada dalil berkaitan bentuk bumi dari Rasulullah, karena Rasulullah bukan seorang yang turun sebagai ahli sains, tapi seorang Rasulullah yang menyampaikan risalah Allah untuk mengajak manusia agar ke jalan tauhid itu sendiri. Nah, sehingga verifikasi khilafiyah berkaitan ayat tadi itu adalah dengan sains, dengan riset, dengan penelitian, dengan pengamatan observasi, jadi gitu ya. Jadi verifikasinya seperti itu. Oke, bisa dipahami semua ini ya. Jadi verifikasinya harus dengan menggunakan sains. Nah, ketika sains mengatakan bulat, ya maka Al-Quran nggak salah, karena Al-Quran tadi hanya yang salah adalah pandangan orang tadi, pandangan bumi bulat atau datar tadi. Ada yang memandang bumi bulat, ada yang memandang bumi datar. Ketika berdasarkan sains bumi itu bulat, maka yang mengatakan bumi datar dari Al-Quran tadi, maka pemahamannya salah. Berarti maksudnya Al-Quran lebih cocok yang global earth, jadi gitu. Karena ayat Al-Quran tadi tidak spesifik, bisa dimaknai sebagai global earth, bisa dimaknai sebagai flat earth, jadi gitu loh. Ketika yang memanai global earth adalah orang yang percaya bumi bulat, ketika yang memanai flat earth adalah orang yang percaya flat earth, jadi gitu. Nah, makanya verifikasinya harus sains gitu. Oke, bisa diterima semua ini ya.
Jadi berkaitan solusi bagaimana memandang perbedaan khilafiyah ini. Tapi ketika kita mendapatkan dari observasi tadi bumi itu bulat, kemudian kita yakin dengan bumi bulat itu, kita jangan langsung menyalahkan orang bumi datar. Kita mengatakan mereka memangnya salah, terus mereka itu dan sebagainya. Karena masalah khilafiyah itu adalah masalah keyakinan. Sebagaimana ketika kita masalah wudhu, kita lebih condong yang mana, itu keyakinan kita kemana, jadi gitu. Jadi kita nggak bisa memaksa, karena itu nggak mempengaruhi akidah, nggak mempengaruhi keimanan. Ingat, percaya bumi datar atau bumi bulat tidak mempengaruhi keimanan. Nah, cuman nanti ada implikasinya. Kalau misalkan percaya bumi datar atau percaya bumi bulat ada implikasinya, jadi gitu. Nah, sekarang marilah kita, karena verifikasi dari bentuk bumi tadi adalah berupa sains, maka kita sekarang perhatikan masalah sainsnya. Jadi gitu. Tadi kita memberi gambaran bahwasanya kita itu mengatakan bentuk bumi datar atau bumi bulat, ya silahkan ya. Tapi verifikasinya harus seperti ini. Jadi verifikasinya ada di sini. Silahkan nanti milih sendiri. Jadi gitu. Pertama, verifikasi ini akan kakak susun dari klaim-klaim bumi datar dan juga fakta observasi dari bumi bulat. Nah, jadi ada klaim sama fakta observasi. Nah, pertama kita dari klaim dulu. Klaim bumi datar itu yang pertama adalah roket. Nah, karena tadi flat earth itu memandang bahwasanya bumi itu piringan dan di atas piringan itu ada mangkok, ya, mangkok atau kubah, dan di kubah itu ada bintang-bintang yang berputar, maka tidak boleh roket itu melewati kubah itu. Ketika roket terbang, maka roket itu harus geraknya kayak menukik gitu, ya, kayak semacam melengkung gitu, karena dia harus mengikuti bentuk kubah langit, jadi gitu. Nah, dan ternyata ketika roket ini diterbangkan, ternyata emang benar lintasannya itu bukan lurus, tapi dia belok gitu. Pertanyaannya, apakah ini benar menyatakan bumi itu datar? Nah, jadi masalahnya adalah ini, jadi gitu. Nah, ternyata justru ketika roket itu geraknya melengkung gini, justru ini menunjukkan bukan bumi datar. Justru menunjukkan bumi itu bulat. Kenapa? Karena ketika bumi itu bulat, misalkan gini, bumi itu bulat dan berotasi. Ketika kita melemparkan benda ke atas, maka karena posisi kita akan bergerak atau berubah, karena bumi berputar, maka koin itu pasti jatuhnya tidak pada titik lemparnya tadi. Atau geraknya koin tadi melengkung. Nah, gerakan melengkung ini yang disebabkan oleh gaya Coriolis atau gaya fiktif akibat rotasi bumi. Jadi gerak melengkung itu ketika di bumi adalah suatu keniscayaan. Justru harus ada. Jadi gitu. Kalau misalkan nggak ada seperti ini, maka bumi nggak berotasi. Jadi gitu. Nah, jadi kalau misalnya melengkung seperti ini malah rotasi. Justru ini lebih memperkuat kalau bumi itu adalah bulat. Jadi gitu ya. Nah, oke, ini adalah pertama klaim bumi datar berkaitan adanya kubah. Nah, kemudian klaim bumi datar lagi ini. Nah, ini klaim yang juga merupakan sanggahan terhadap penemuan Galileo Galilei. Jadi Galileo itu dulu terkenal sebagai membuktikan heliosentris. Jadi Galileo itu karena pada zaman dahulu, zamannya Galileo itu geosentris, menjadi common knowledge ya, pengetahuan umum di sekitar itu. Karena apa? Karena pada zaman itu zaman Dark Age ya, zaman ketika gereja itu mendominasi di Eropa dan gereja itu memonopoli seluruh hal termasuk masalah sains. Jadi sains itu harus sesuai dengan gereja, harus sesuai dengan apa yang tertulis di Alkitab gitu ya. Dan ternyata gereja itu memaknai Alkitab dengan pemahaman bahwasanya dari Alkitab itu bentuknya bumi itu datar dan harus geosentris. Tapi ternyata Galileo itu memang dia tidak membuktikan heliosentris. Memang tidak membuktikan heliosentris. Tidak membuktikan secara langsung bahwasanya matahari itu sebagai pusat tata surya, tidak. Tapi dia hanya menggunakan alat penemuannya. Jadi alat penemuannya adalah teropong. Ya, teropong itu ditemukan Galileo.
menggunakan alat penemuannya teropong itu dan mengamati bahwasanya ada benda langit yang dikitari atau diputari dengan benda langit lain. Nah, yang mana diketahui benda langit itu yang diputari dengan benda langit yang lain itu adalah Jupiter. Jupiter dikelilingi oleh bulan-bulannya. Ada bulan Io yang sekarang ada filmnya, film Io. Film Io itu menceritakan penelitian di Io itu bisa apa enggak menjadi planet setelah bumi, jadi gitu. Ada Europa, ada Ganymede sama Callisto. Jadi ada 4 bulan yang ditemukan oleh Galileo yang mengitari Jupiter itu. Nah, ketika itulah dia memberikan kesimpulan bumi itu bukan pusat, tetapi ada lagi yang dikitari sama planet atau dikitari lagi dengan benda langit. Nah, jadi gitu. Nah, justru itu yang memperkuat bahwasanya heliosentris yang lebih tepat. Kenapa? Karena kalau geosentris itu memandang efeknya adalah bentuk dari benda langit itu harus bulat. Ya. Ketika gravitasi itu ada, maka bentuk benda langit atau benda yang terkena gravitasi itu harus bulat. Kenapa? Karena gravitasi itu selalu menuju pusat. Bukan menuju ke bawah, salah ya. Gravitasi tidak menuju ke bawah tapi menuju pusat. Pusat massa yang lebih besar. Nah, ketika menuju pusat massa yang lebih besar, maka nanti bentuk itu pasti membentuk bulat karena seluruhnya menuju ke pusat gitu, sehingga membentuk bulat. Nah, makanya bumi datar ini menolak gravitasi itu karena mengatakan bumi itu datar, berarti harus nggak ada gravitasi kalau gitu. Nah, padahal gravitasi itu akar pemahamannya sangat kuat gitu ya, sangat mengakar dengan cengkraman kuat. Kenapa? Karena didasarkan dari banyak proses sampai tercetusnya hukum gravitasi Newton dan dibuktikan oleh Henry Cavendish. Pertama, ternyata justru gravitasi itu yang menemukan pertama kali, bukan gravitasinya ya. Intinya akarnya dari hukum gravitasi itu justru orang Islam yang bernama Nasiruddin At-Tusi pada abad 10. Pada abad 10 seorang ilmuwan muslim bernama Nasiruddin At-Tusi itu menjelaskan konsep gerak terkopel. Jadi gerak terkopel adalah gerak benda terus ada benda yang memutarinya, jadi gitu. Nah, itu gerak terkopel oleh Nasiruddin At-Tusi. Ternyata konsep gerak ini ditiru ya, ditiru sama persis. Kakak punya dokumennya, punya Nasiruddin At-Tusi sama Nicolaus Copernicus. Sama persis, bentuknya sama persis, tapi Nasiruddin At-Tusi itu lebih duluan ya, lebih duluan. Pertanyaannya kok bisa gitu? Kalau nggak niru? Nah, itu yang pertanyaannya. Pasti niru jadi gitu. Nah, jadi ternyata karena sama persis, makanya kakak sebut dengan ditiru oleh Nicolaus Copernicus gitu ya. Dan sama gerak terkopel juga. Nah, kemudian gerak terkopel ini yang memberikan inspirasi kepada Tycho Brahe dan Johannes Kepler ya untuk menemukan hukum Kepler ketiga. Hukum Kepler ketiga itu berkaitan ketika ini ada benda langit dan benda langit yang lain saling memutar, maka pangkat 3 dari jarak keduanya itu sebanding dengan kuadrat dari periodenya. Oke, ini panjang lah. Tapi intinya ketika menggunakan hukum Kepler ketiga ini, nanti dan lebih kuat lagi, ini kan hukum Kepler ketiga ini tadi ditemukan oleh Tycho Brahe dan Johannes Kepler dengan cara matematika, gitu ya. Jadi Nicolaus Copernicus memberikan inspirasi ke keduanya dari gerak terkopel tadi dan diturunkan secara matematika dan diperoleh hukum Kepler 3. Ternyata hukum Kepler 3 ini nggak sekedar teori, nggak sekedar cuma hitungan matematika, tapi ternyata dibuktikan secara observasi oleh Godefroy Wendelin. Dia membuktikan dengan melihat bulannya Jupiter yang Ganymede tadi. Melihat bulannya Jupiter dan ternyata sesuai dengan hukum Kepler ketiga ini. Nah, maka dari sini hukum Kepler ketiga menjadi sesuatu yang valid, ya, menjadi sesuatu yang benar karena dibuktikan dari
segi teori dan juga observasi. Jadi kuat. Jadi kebenaran induksinya sangat kuat sekali. Nah, dari kebenaran hukum Kepler ketiga ini tadi, ternyata ada ilmuwan selanjutnya yang bernama Newton. Newton ini menemukan hukum gerak ada 3. Hukum 1, hukum 2, hukum 3 yang mungkin kalian sudah belajar ketika di sekolah ya. Hukum 1, hukum kedua, hukum ketiga Newton. Dan ketika kita mengambil hukum kedua Newtonnya saja, yang sigma F sama dengan M kali A itu, ketika digabung dengan hukum Kepler ketiga, itulah yang menjadi hukum inverse kuadrat atau hukum kuadrat terbalik. Hukum kuadrat terbalik itu sama aja hukum gravitasi Newton. Hukum gravitasi. Intinya hukum gravitasi menyatakan ini, rumusnya yang tadi, Gm1 per M2 per R kuadrat. Intinya ketika ada 2 massa dan memiliki jarak tertentu, itu akan ada gaya tarik menarik antara keduanya. Jadi gravitasi itu bukan hanya karena bumi, tapi intinya semua benda itu saling tarik menarik. Tapi ketika bendanya kecil dibandingkan dengan bintang, maka nggak kerasa. Misalkan kakak sama laptopnya kakak, ini ada gaya tarik menarik gravitasi, tapi nggak terasa karena sangat kecil. Yang bisa terasa itu adalah bintang yang masanya sangat besar, gitu ya. Nah, karena gaya itu bergantung dengan massa. Nah, gitu. Nah, kemudian hukum gravitasi Newton ini dibuktikan oleh Henry Cavendish. Nah, Henry Cavendish dengan skema yang di bawah ini dan itu ternyata terbukti juga, jadi gitu. Dan memberikan suatu konstanta gravitasi universal G besar ini, jadi gitu. Nah, itu ya, mengakar kuat. Jadi kalau menurut gravitasi aneh sekali, sangat aneh sekali. Berarti ya non sewu, mungkin belum belajar secara detail dengan gravitasinya, jadi gitu ya, tentang konsep gravitasi secara detail. Nah, kemudian selanjutnya yang klaimnya bumi datar adalah bahwasanya satelit itu kan banyak. Jadi sekarang ini di bumi ini satelit yang kita terbangkan ke luar angkasa itu banyak. Tapi kenapa kok langit nggak penuh? Apakah kalian melihat adanya satelit di atas? Atau banyak cahaya di atas itu? Banyak apa enggak? Ketika kalian malam hari, pernah apa enggak melihat cahaya sangat banyak sekali? Enggak kan? Pasti jawabannya tidak. Kenapa kok tidak? Ya karena menurut dari bumi datar, itu membuktikan bahwasanya satelit itu enggak ada gitu ya. Jadi satelit itu adalah omong kosong gitu ya. Jadi satelit itu ya nggak ada sama sekali. Jadi untuk membenarkan flat earth-nya dia menolak satelit. Jadi itu. Nah, maksudnya gimana? Jadi gini, flat earth itu memandang ada bumi itu piringan, terus ada kubah. Nah, kubahnya itu nggak besar, ya, tidak terlalu luas karena flat earth itu memandang jaraknya matahari itu juga dekat, tidak jauh. Jarak bulan dekat, tidak jauh. Jadi gitu. Karena hanya bentuk kubah seperti ini. Jadi gitu. Sehingga ketika dia mencampur adukan, maksudnya misalkan satelit banyak kita terbangkan ke atas di kubah itu, maka kubah itu akan penuh karena tidak luas kubah itu tadi. Nah, maka kalau gitu yang salah mana? Flat earth-nya atau satelitnya? Nah, orang flat earth menyalahkan satelitnya, jadi gitu. Jadi satelitnya nggak ada. Nah, berarti kita internetan 4G, 4.5G. Nanti sebentar lagi 5G ini ya itu ya bukan dari satelit gitu ya. Yes, nggak tahu dari mana gitu ya. Jadi gitu. Itulah orang bumi datar. Klaim yang berkaitan ya. Nah, kemudian ada lagi ini. Nah, tadi kalau gravitasi itu adalah dari Newton. Tapi ada lagi gravitasi oleh Einstein yang nanti disebut sebagai general relativity. General relativity ini berkaitan dengan gravitasi. Nah, jadi gaya tarik menarik ya itu sebenarnya bukan karena tarik menarik benda ini ya, bukan karena adanya gaya gravitasi. Bukan, menurut Newton, menurut Einstein itu bukan karena gravitasi, tetapi karena kelengkungan ruang dan waktu. Nah, ini memang lebih agak ribet ini. Ya, ini anak kuliah pun ini sangat sulit memahami ini. Jadi anak kuliah pun ini kadang-kadang pusing memahami ini. Jadi ya nggak usah dipahami benar-benar lah. Intinya ketika ruangnya itu melengkung, ruangnya melengkung, maka nanti pernah lihat trampolin deh. Pernah tahu trampolin? Pernah ya. Nah, trampolin itu kalau kalian letakkan di tengahnya itu bola, terus di pinggir trampolin kalian sentil benda lain, kan muter, ya enggak? Nah, gitu ya.
tahu trampolin ya? Nah, muter gini. Nah, itulah skema dari general relativity oleh Einstein. Jadi itu skemanya. Dan itu mengakar kuat juga ceritanya, bukan ceritanya ya. Konsepnya mengakar kuat. Mengakar kuatnya dari mana? Dari konsepnya apa namanya itu Fermat dan Puanjang ceritanya. Kakak udah menurunkan itu dan kakak jadi buku itu sekarang. Tapi kakak belum ngetik ya, masih dalam buku tulis. Tapi sangat panjang sekali cerita relativity ini. Nah, ini sama karena dia nggak percaya gravitasi, maka general relativity Einstein pun dia salahkan gitu ya. Jadi disalahkan juga. Flat Earth mengklaim bahwasanya general relativity itu bohong besar gitu ya. Nah, tapi masalahnya ketika general relativity itu bohong besar, general relativity itu menjelaskan lintasannya Merkurius. Jadi Merkurius itu memiliki lintasan yang sangat berbeda dibandingkan planet-planet lain, di mana lintasannya Merkurius itu mengalami presisi. Nah, itu hanya bisa dijelaskan dengan general relativity. Nah, masalahnya, kalau ini ditolak, berarti gimana cara menjelaskannya? Nah, itu yang masalahnya. Jadi masalahnya bumi datar itu banyak klaim, tapi nggak ada jawaban gitu loh. Nah, klaimnya lagi ini ya. Bendera PBB, kan kalian tahu ya, bendera PBB seperti ini ya. Ini bentuknya datar atau bulat ini? Kalau kalian lihat ini, bulat atau datar ini kira-kira? Tergantung perspektif. Tergantung perspektif ya. Tapi kalau misalkan dilihat secara langsung, bendera kan apa ada yang 3 dimensi? Apakah ada yang bulat? Kan nggak ada. Bendera itu pasti bentuknya ya lembaran gitu kan. Ya bentuknya persegi panjang gitu kan. Nah, berarti itu menguatkan lagi. Oh, kalau seperti itu berarti bumi itu datar gitu ya. Nah, ini ada jawabannya. Jadi Global Earth bisa menjawab. Menjawabnya gimana? Menjawabnya itu adalah bidang atau 2 dimensi itu bisa diproyeksikan ke 1 dimensi. Nah, dengan konsep proyeksi ya. Ini nanti agak panjang kalau secara matematik. Nanti juga 3 dimensi seperti bola juga bisa dibentuk 2 dimensi menjadi lingkaran gitu ya. Nah, makanya masa bendera itu dibentuk bola kan lucu. Bendera bola kan enggak kan aneh kan. Bendera bola seperti apa itu? Nanti kalau misalkan ditaruh di atas nanti jadi balon terbang kan lucu kan. Jadi makanya bendera itu tetap seperti ini. Nah, sehingga harus digunakan konsep proyeksi untuk menggambar ini. Jadi gitu. Nah, bukan berarti global flat earth itu benar jadi gitu ya. Nah, itu jawabannya global earth ya. Nah, kemudian yang diklaim lagi bumi datar tuh kalau misalkan satelit itu ada dan kemudian apa namanya itu satelit itu mengorbit dengan konsepnya global earth yang besarnya akar GM per R, di mana kecepatan minimal ketika ketinggiannya itu sekitar 6,4 kali 10⁵ meter atau sekitar 640 berapa ini? 640.000 atau 640 kilometer ya di atas permukaan bumi, maka nanti kecepatannya sekitar 7,54 kali 10⁻³ meter per sekon. 7,54 kali 10⁻³ meter per sekon itu sama aja sekitar 21.000 km per jam. Bayangkan kecepatan motor 21.000 km per jam, apa yang terjadi dengan motor? Kemungkinan pertama adalah menabrak tiang dan hancur. Kemudian yang kedua, nggak usah nabrak tiang, dia sudah habis dengan udara gitu ya. Jadi udara itu berperan untuk membakar. Gitu. Semakin cepat kita akan merasakan gesekannya juga semakin kuat. Jadi gitu ya. Nah, sehingga ketika kecepatan yang sangat tinggi, maka gesekannya besar, sehingga panas dan meledak gitu ya. Nah, pertanyaan kenapa kok satelit dengan kecepatan ini nggak meledak? Nah, ini kelemahannya flat earther ya. Jadi dia itu sering mencampur adukan. Teorinya flat global earth dicampur dengan teorinya flat earth. Teorinya flat earth itu nggak ada ruang angkasa, tidak ada ruang hampa. Semuanya atmosfer. Nah, ketika dicampur, ya namanya mencampur adukan itu pasti jelek gitu ya. Makanya nggak boleh mencampur adukan baik dan buruk gitu ya. Nah, ketika kita mencampur adukan global earth dengan flat earth, ya jelas hancur. Ya. Tapi kalau kita kekeh, misalkan dengan konsep global earth, di mana di sini ada ruang angkasa, ruang hampa, berarti nggak apa-apa. Ruang hampa kan nggak ada gesekan, jadi gitu, nggak masalah. Masalahnya global earth yakin dengan ruang hampa, sementara flat earth nggak yakin dengan itu. Gitu ya. Nggak yakin dengan itu, bahkan menolaknya, jadi gitu. Nah, makanya ketika mencampur adukan, maka ya jadi miskonsepsi, misunderstanding gitu ya. Nah, dan yang terakhir ini ya, NASA tetap gunakan siklus Saros untuk menentukan gerhana. Dan ini intinya Saros itu
digunakan oleh orang Babilonia dulu untuk menentukan gerhana, tapi ternyata tidak spesifik. Sekarang NASA tidak menggunakan apa namanya itu Saros. Dia sekarang menggunakan konsep lunar standstill. Matematikanya agak panjang. Ini kita banyak menggunakan trigonometri. Kalau kalian mungkin trigonometri sin costan ya. Itu kan trigonometri bidang datar. Nanti ada kalau dalam astronomi ada trigonometri bidang bola. Nah, itu agak ribet lagi. Trigonometri bidang bola itu nanti bisa menentukan kapan waktu sholat asar, kapan waktu sholat isya, kapan waktu sholat maghrib. Nanti kalau misalnya mau belajar bisa lanjut lagi ya. Nanti bisa belajar tentang hal itu ya. Nah, jadi itu intinya lebih detail menggunakan lunar standstill sehingga konsepnya itu sampai gerhana itu bisa tahu dalam hitungan detik. Jadi berapa detik lagi akan gerhana. Kalau Saros enggak, kalau Saros cuma hari saja. Jadi gitu. Makanya dan lunar standstill ini menggunakan konsep bumi bulat ya, di mana bumi mengitari matahari dan bulan mengitari bumi dengan lintasan atau ketondongan yang presisi. Jadi gitu, ketondongan yang bergerak presisi. Presisi itu bukan seperti akurasi ya. Presisi itu adalah geraknya bulan itu seperti ini, tapi lama-kelamaan dia berbeda. Jadi pola rotasinya beda-beda. Nah itu nanti lunar standstill. Intinya Saros sudah nggak digunakan. Ini klaimnya bumi datar. Ini dijawab oleh Global Earth. Termasuk kakak juga Global Earth. Jadi makanya menjawab ini. Nah kemudian, nah ini baru sekarang kita konfirmasi ke bumi bulat. Nah bumi bulat itu pertama langsung cepat saja. Bumi bulat itu gampang. Nah karena bumi bulat adalah yang common, our common knowledge in the shape of Earth. Jadi kita tahu bentuk umumnya dari atau yang pemahaman umum berkaitan bentuk bumi ya bulat. Ketika bentuk bumi bulat, maka ketika kita melihat langit utara sama langit selatan, coba kalian bayangkan, kalian berdiri di bola, kalian berdiri di bola, dan bola itu berputar, dan kalian ikut putarannya bola. Ketika kalian menghadap ke depan sama ke belakang, kira-kira arah putaran dari daerah di sekitar kalian berlawanan apa enggak? Kira-kira. Berdiri di bola yang besar, terus kalian tuh mengikuti putarannya bola. Dan kalian menengok belakang sama depan. Kira-kira putaran daerah depan kalian sama belakang kalian tuh putarannya beda atau sama kira-kira? Sama. Sama. Kok sama? Beda ya? Kok sama? Ya beda dong. Kalau misalkan kita lihat apa namanya itu di bola dan kita berputar dengan bola, ketika kita lihat depan sama belakang itu pasti berbeda putarannya. Nah itulah yang terjadi. Ketika kita melihat langit utara sama langit selatan, ternyata arah putarannya bintang, karena geraknya bintang itu bukan geraknya bintang itu sendiri, tapi karena gerakannya rotasinya bumi. Dan ternyata ketika kita melihat langit utara sama langit selatan itu arah star trail-nya atau trail atau lintasannya bintang itu berbeda arah. Yang satu clockwise, yang satu counter clockwise. Yang satu searah jarum jam, yang satu berlawan jarum jam. Ini tidak mungkin terjadi kecuali kita berada di suatu bola gitu ya, bola yang berputar gitu ya. Nah, itu yang pertama. Itu fakta lapangan langsung yang kita bisa lihat dari teleskop. Nah, kapan-kapan datang ke Taskia kita lihat teleskop di sini. Jadi ada teleskop yang bisa mengamati seperti ini. Nah, terus kemudian ini. Nah, berkaitan kalau misalkan bumi itu bulat, maka konsekuensinya akan berlaku ini. Jadi konsekuensinya itu ada di pojok kanan bawah ini ada, ini disebut dengan lintasan dari bintang. Lintasan bintang itu loh, yang ada titik kuning itu, titik kuning, terus yang memutari garis biru. Jadi gitu. Nah, itu adalah lintasannya bintang. Nah, ketika kita berada pada lintang atau berada pada daerah yang berbeda, misalkan ini ada kita daerah Christchurch, Selandia Baru atau Palu atau Munich di Jerman, maka nanti dia itu lintangnya beda-beda. Ketika lintang beda-beda, maka nanti arahnya dari ini semakin lurus, jadi gitu. Jadi ini akan beda-beda. Ketika kita berada di Palu atau di wilayah Katulistiwa, maka lintangnya 0, sehingga nanti apa namanya itu terbenam sama terbitnya itu harus lurus posisinya. Nah ini agak sulit kalau nggak digambarkan ya. Jadi intinya konsekuensi ketika bumi bulat itu adalah nanti posisi mau terbenamnya itu harus miring gitu loh. Matahari itu ketika terbenam tidak langsung ke bawah, tidak misalkan dari atas ke bawah tidak, tapi ketika dari atas ini miring. Ketika
kita tidak berada di khatulistiwa. Misalkan kita berada di lintang yang lebih atas, di daerah Eropa, atau kita berada di daerah lintang yang bawah, lintang seperti halnya Australia. Maka nanti itu akan memiliki lintasan terbenam sama terbit yang berbeda. Itu konsekuensi bumi bulat. Dan itu yang terjadi, gitu ya. Dan itu yang terjadi. Dan bisa dilihat itu di gambar lintasannya matahari yang di capture berdasarkan waktu itu beda-beda, jadi gitu. Itu lebih menunjukkan bahwasanya bumi itu bulat. Nah, kemudian ini ya, ternyata ukuran matahari itu ketika kita menggunakan kamera, silahkan menggunakan kamera, terus kamera itu kalian kasih kayak semacam filter matahari, maka kalian bisa menyimpulkan ukuran dari ketika jam 12 sampai jam terbenam itu sama ukurannya. Berbeda sedikit mungkin karena efek refraksi, tapi sama ukurannya. Kenapa kok sama? Karena jarak matahari ketika bumi itu bulat, maka kita itu sebagai bumi bulat, maka jarak matahari itu sangat jauh. Sehingga ketika kita berputar di bumi itu, jaraknya matahari tidak jauh berubah. Bisa dipahami ya? Karena jari-jari bumi dibandingkan dengan bumi ke matahari itu jauh lebih kecil gitu ya. Makanya ketika kita posisi terbit matahari sama posisi terbenam, itu kan sebenarnya ada perbedaan jarak kita terhadap matahari. Tetapi nggak terlalu besar. Karena apa? Karena misalkan gini, misalkan jaraknya itu 100 juta kilometer, tapi kita hanya berubah 1 kilometer. Apakah itu kira-kira menyebabkan perubahannya signifikan? Jawabannya adalah tidak, kan gitu ya. Nah, karena tidak terjadi perubahan yang signifikan tadi, maka benda itu, perhatikan, benda itu kenapa semakin kecil ketika kita menjauh? Karena sudut pandang kita juga semakin kecil. Jadi benda itu ukurannya besar atau kecil dari pandangan kita itu berdasarkan sudut pandang. Ketika jarak benda ke kita itu tetap sama, misalkan kita mengitari suatu benda, tapi jarak kita ke benda itu selalu sama, maka benda itu selalu kecil, selalu sama ukurannya. Jadi gitu. Makanya ketika matahari itu posisinya jauh dan kita perubahannya nggak signifikan, maka tidak ada perubahan dalam sudut pandang. Makanya dari sini ukuran matahari itu tetap. Nah, itu tidak akan terjadi kecuali bumi itu bulat. Di mana konsepnya bumi mengelilingi matahari. Jadi gitu. Nah, karena kalau bumi datar, jaraknya bumi ke matahari itu nggak jauh, dekat gitu ya. Kalau bumi datar konsepnya gitu. Konsepnya jaraknya bumi ke matahari itu nggak jauh, tapi dekat. Nah, itu masalahnya. Nah, kalau seperti itu, kalau dekat, maka nanti perubahan dari terbit ke terbenam, maka harus signifikan. Yang ketika terbit itu harus besar, ketika di tengah-tengah, ketika berada di jam 12 siang itu harus besar, ketika terbenam atau terbit harus kecil gitu ya. Tapi kenyataannya tidak. Nah, ini yang diamati secara langsung jadi gitu. Dan juga ini perhatikan, itu ada gunung, ini ada gunung, dan ternyata ada bayangan gunung di awan. Kalau teori bumi datar itu matahari selalu di atas. Ingat ya. Nah, karena bumi datar tadi itu ada piringan yang matahari itu berada di kubah langit tadi. Sehingga matahari selalu di atas. Ketika matahari selalu di atas, mungkin apa enggak? Gunung itu bayangannya berada di awan. Mungkin apa enggak kira-kira? Ketika misalkan enggak mungkin. Iya, karena enggak mungkin. Makanya ya betul. Justru ketika di atas, maka nanti bayangannya di bawah kan. Harusnya kalau misalnya matahari di atas, maka bayangannya harus di bawah. Ya apa enggak? Nah, tapi kenyataannya ini ketika terbit ini ketika terbit ya ini malah di atas nih. Kok bisa di atas gini? Nah, itu tidak mungkin kecuali kalau ini adalah bumi itu bulat gitu ya. Ya, dan terus kemudian ini juga, nah ketika kita mengezoom, kita menggunakan kamera ketika matahari terbenam, Flat Earth itu mengatakan zoom kamera itu jadi gini loh. Flat Earth itu Ustadz juga Mas juga bingung ya. Dia itu pokoknya menyalahkan sesuatu yang teknologi yang tidak sesuai dengan Flat Earth, berarti teknologi yang salah. Bukan Flat Earth-nya yang salah, tapi teknologi yang salah. Jadi gitu. Flat Earth mengatakan bahwasanya ketika kita menggunakan kamera dan melihat matahari terbenam, maka matahari itu akan tampak seluruh bulatannya. Karena teorinya Flat Earth itu semakin jauh benda dari kita, atau ketika konsepnya terbit sama terbenamnya Flat Earth itu adalah ketika benda semakin jauh.
sehingga tidak mungkin hilang semuanya gitu ya. Jadi apa namanya itu bulatannya tidak mungkin hilang semuanya. Tapi ternyata ketika kita menggunakan apa namanya itu kamera paling bagus ini ya, Nikon P900 itu, dan di zoom ternyata tetap hilang gitu, ada bagian yang hilang. Nah itu berarti apa ini? Apakah teknologinya yang salah? Nah nggak tahu. Ya nggak mungkin kalau teknologi yang salah kelihatannya, karena kita biasa menggunakan kamera gitu ya. Ternyata ada yang bagian yang hilang. Itu tidak mungkin kalau nggak tenggelam. Tenggelam itu tidak mungkin terjadi ketika flat earth, karena flat earth itu dia selalu di atas. Karena selalu di atas, maka ya kita pasti masih bulat gitu, masih bulat walaupun kecil gitu ya. Nah, tapi kenyataannya ketika ini kecil, tapi ketika dipakai zoom, ternyata ada bagian yang hilang juga. Jadi gitu. Maka ini memperkuat lebih bumi bulat itu yang benar. Oke, dan ini yang terakhir. Nah, ini ya. Jadi konsepnya kalau mungkin ke atas, indeks biasnya itu kerapatan udara itu semakin kecil gitu. Sehingga efeknya ketika posisi sebenarnya matahari di sini, maka yang terlihat itu lebih atas. Jadi misalkan sebenarnya matahari udah terbenam jam 17.04 gitu ya. Tapi ternyata ketika kita lihat itu terbenamnya bukan 17.04. 17.04 itu masih terlihat secara utuh. Nah, apa namanya itu ketika setelahnya baru nanti tenggelam total. Nah, ini yang bumi datar itu kebalik ya. Jadi bumi datar itu kebalik. Dia mengatakan bahwasanya kerapatan udara itu semakin ke atas semakin besar gitu ya. Jadi semakin ke atas semakin besar. Dan ternyata itu tidak sesuai dengan fakta teori atmosfer. Mas sudah belajar teori atmosfer, apalagi berkaitan apa namanya itu masa pancaroba dan masa apa namanya itu hujan. Dan cocok ketika kita bicara astronomi, ya ketika di daerah Malang ini, di daerah Malang itu waktu hujannya itu di tanggal-tanggal di bulan Oktober. Puncak-puncaknya nanti mungkin awal November gitu. Jadi gitu, itulah puncak-puncaknya. Dan itu cocok karena lintang kita itu sekitar -6. Tapi ketika di khatulistiwa di titik 0 itu apa namanya itu hujan itu terjadi ketika puncak-puncaknya September. Dan kemarin kakak punya murid di Kalimantan, dan benar di sana banjir di September itu. Jadi September itu banjir, jadi gitu. Nah, itu saya sesuai dengan teori atmosfer dan sesuai dengan teori astronomi juga. Nah, ternyata lebih cocok bumi bulat. Nah, jadinya intinya baik itu flat earth, flat ataupun sphere ataupun bulat, itu adalah pilihan kalian sendiri-sendiri. Silahkan memilih kira-kira lebih cocok yang flat ataupun yang sphere. Tapi tadi kakak sudah menampilkan beberapa faktanya yang mungkin bisa kita ambil sebagai acuan. Kira-kira lebih milih mana, jadi gitu. Dan tadi ingat, ini tidak menentukan kita iman apa enggak. Karena tadi ayatnya khilafiyah. Gitu ya. Khilafiyah itu adalah ya yang salah bukan ayatnya, tapi pemikiran kita. Ketika yang benar adalah bulat, berarti ayatnya itu yang lebih cenderung yang bulat. Karena tadi ayat yang berkait 6 ayat tadi itu bisa dijelaskan dengan teori bumi bulat. Gitu ya. Dan juga bisa merujuk ke flat earth juga. Tetapi ternyata kalau misalkan lebih benar yang bumi bulat, maka ayat tadi yang membenarkan bumi bulat, jadi gitu loh. Jadi ini adalah masalah khilafiyah intinya. Nah, sehingga karena secara dalilnya adalah khilafiyah dan harus diverifikasi kebenarannya dengan fakta atau dalil yang lebih kuat, dan secara dalil sains bumi bulat lebih kuat, nah, maka saya lebih condong bumi bulat. Kalau kakak lebih condong bumi bulat. Nah, kalau kalian terserah, kakak nggak memaksa, karena maksa itu bisa menimbulkan kegaduhan sebagaimana yang telah dilakukan oleh para petinggi kita. Jadi banyak kegaduhan yang timbul karena apa namanya itu pemaksaan gitu. Oke, baik, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan untuk sore ini. Mohon maaf ini exceed the limit ya, jadi melebihi batas waktunya. Saya kembalikan lagi ke Ustadz Fajar. Ya, terima kasih atas pemaparan dari Mas Yuda. Baik, apa ada pertanyaan dari teman-teman ini, dari Cik Dava atau Cik Kakak? Atau... memang banyak pertanyaan ya terkait tentang teori ini. Nah, saya kalau tidak ada pertanyaan apa Anda ini?
Kalau tidak ada pertanyaan, Ya kalau nggak ada nggak apa-apa ya, apa namanya itu kan udah jam 5 jadi nggak apa-apa sih sebenarnya. Nanti mungkin bisa teruskan diskusinya di lain waktu lagi. eh, sebenarnya ada pertanyaan yang mengganjal yang apakah masih ada ya sebenarnya teknologi yang bisa memfoto bumi ini lah. Kan teori-teori ini kan karena masih beranggapan ya karena Ya nanti kalau ada yang moto nanti katanya fotonya bohong. ada teknologi. Saya mau Dong tanya, tadi itu kameranya dibohongkan. Oh iya Kamera iya iya. bohong. Coba Makanya ya sulit. saya mau tanya, Oh ya, ya silakan. kalau sesuatu benda itu kan berputar. Kalau misal berputar, itu kan pasti apa namanya benda itu akan memuai, benar atau enggak? Benda berputar maka memuai. Kalau kakak jawab mungkin kurang tepat kalau memuai. Mungkin benda itu semakin besar karena Ya, percepatan sentripetal. berarti kalau Terus gitu apa gimana? namanya kiamat itu bisa ada melalui teori seperti itu. Cuma Nah, mengkonfirmasi. kalau kiamat itu bukan. Oke, baik, terima kasih mungkin pertanyaan berkaitan kiamat ya. Ini juga masalah yang utama. Jadi gini, pertama yang kita harus dudukkan kiamat itu kita harus yakin ya. Jadi karena itu adalah keimanan kita. Keimanan kita yang terakhir ya terkait hari akhir. Kita harus yakin hari akhir dan kita juga harus yakin kita akan dimintai pertanggungjawaban atas segala apa yang kita telah lakukan baik buruk itu di dunia. Jadi gitu ya. Itu yang paling utama. Nah, yang kedua adalah kiamat itu ada apa enggak? Jelas ada karena memang dalilnya sangat kuat ya. Bahkan kalau kita mengingkarinya kita mungkin akan termasuk orang yang ingkar gitu ya. Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian apakah kiamat itu bagaimana mekanismenya? Nah, itu yang kakak gak bisa jelaskan secara detail karena banyak teori dan teori itu tidak bisa menjawab itu ya. Dan kita tidak layaknya lah kita untuk memahami hari kiamat gitu ya. Karena hari kiamat itu adalah ketetapan Allah. Ya kita nggak tahu tiba-tiba tanpa ada sunatullah, tanpa ada hukum fisika yang berlaku di situ, tiba-tiba kiamat ya bisa saja. Karena itu Allah yang ngatur gitu. Tapi kalau kita bahasnya adalah dari konteks bumi, dalam konteks bintang, apakah bintang itu bisa meledak, apakah bintang itu bisa hancur, itu bisa. Nanti bintang itu ada evolusinya. Jadi seperti matahari kita itu sudah usianya sudah berjuta-juta tahun, tapi matahari kita itu masih muda, terkenal masih muda. Ya, jadi matahari itu masih cukup muda. Secara teori astronomi masih dibutuhkan berjuta tahun lagi, bukan berjuta lagi, bermiliar tahun lagi, matahari itu akan masuk evolusi selanjutnya, evolusi red giant. Red giant itu matahari akan memuai, akan sangat besar, ya, akan sangat besar dan kemudian menelan bumi juga. Tapi itu miliaran tahun lagi, secara teori astronomi, ya. Itu kalau konsepnya astronomi seperti itu. Nah, masalahnya kiamat itu bukan meledaknya bintang, tapi kiamat itu semuanya. Kiamat itu hilangnya semua alam semesta ini. Jadi gitu. Makanya kita nggak bisa jelaskan secara detail karena itu adalah wilayah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau pertanyaannya apakah bintang itu bisa meledak atau bisa menua? Jadi bintang itu, matahari itu usia sekarang itu usia deret utama. Setelah deret utama, nanti dia itu masuk ke usia evolusi lanjutan. Usia evolusi lanjutan tadi, red giant tadi. Red giant, nah ketika matahari tersebut harus menjadi red giant, nanti red giant tadi yang kulitnya tadi yang sangat besar tadi, yang merah tadi itu lepas. Nah, kulitnya lepas di luar angkasa. Nah, tinggal satu lapisan kecil ya, yang nanti menjadi disebut sebagai bintang KT putih. Nah, bintang KT putih inilah yang nanti bisa meledak. Meledakannya disebut sebagai supernova tipe 1A. Nah, itu adalah ledakan bintang KT putih dari matahari, jadi gitu. Tapi kapan? Ya bermiliar-miliar tahun lagi. Apakah nggak bisa dipercepat? Ya itu Allah yang bisa menentukan itu. Nah, makanya itu bukan kewenangan kita untuk menentukan atau mengetahui kiamat itu kapan. Bahkan Rasulullah ketika ditanya sama malaikat, ya tanyalah yang ditanya, yang bertanya jauh lebih tahu dibandingkan yang ditanya. Jadi gitu. Jadi gitu sih berkaitan itu jawaban untuk pertanyaannya tadi.
Kalau memulai bisa, tapi kalau hari akamat, iya sama-sama. Insya Allah asik sekali ya kita membahas tentang fenomena alam semesta ini. Nah, insya Allah akan ada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Saya teringat ada hadis riwayat Muslim ya. Bahwasanya Rasulullah ya pernah bersabda kepada kita ya, antum akmalu amri amri dunyakum. Antum a'lamu bi amri dunyakum. Bi umuri dunyakum ya. Kalian lebih tahu urusan dunia kalian ya. Artinya ini adalah bukan masalah syariat Islam yang harus diterapkan, yang harus kita laksanakan di kehidupan sehari-hari. Ini adalah terkait sains ya. Sains ini adalah hasil kajian ilmiah ya. Dan dalam Islam kita diperbolehkan untuk memperdalamnya. Dari memperdalam itu kita tahu bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih kepada Kak Yuda. Semoga tidak bosan-bosannya untuk menjadi pemateri ya selanjutnya ini. Ini banyak ini apa namanya? Banyak ilmu yang kita dapat. Allah mungkin majelis sains ya Kurotayun ini akan terus mengkaji sains ya sehingga kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta jazakallahu khair kepada Kak Yuda, kepada para audiens, para peserta. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan yang terbaik kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.